Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky siang ini ya, rencananya nanti kelihatannya sambil makan siang gitu, PKS ini akan menerima tamu agung ya. Ini Caimin dan PKB, tapi Nasdem juga katanya hadir di situ. Jadi eh, kelihatannya sih ini ya bakal bakal mulus lah ya. PKS akan menerima Caimin. Kira-kira begitu ya, Bung Rocky perkiraannya ya. Iya, kalau udah ada Caimin datang artinya bagian-bagian yang eh, masih ditukar tambahkan udah selesai. Jadi tukar tambah udah selesai, kira-kira begitu Oke. poinnya. Tapi tetap itu sesuatu yang mungkin kita lihat sebagai koalisi yang agak pragmatis tuh, karena eh, agak susah membayangkan kimia antara PKS dan PKB. Tetapi oke, itu mungkin juga faktor baru supaya ada undangan lain dan itu tetap belum final karena politik kita secair-cairnya eh, air laut sebetulnya dia masih bisa mengalir ke tempat yang lain. Oke. Nah, jadi bersama dengan itu kan juga P3 sudah menyatakan siapapun calon wakil presiden pilihannya Ibu Megawati akan tidak membuat P3 hengkang, begitu ya. Dia akan artinya apa ini udah mulai koalisinya udah mulai terbentuk dong ya. Anies dan Caimin itu bersama Nasdem, PKS dan PKB, eh, Ganjar Pranowo bersama dengan PDIP dan P3. Sementara Pak Prabowo ini saya kira yang masih tetap menunggu bagaimana ini apakah Gibran itu jadi ke PDIP atau jadi ke Pak Prabowo karena itu kan bisa ribut-ribut tuh antara Golkar dan PAN kalau kemudian Gibran nggak jadi ke situ gitu. Itu agak beda posisi P3 dengan PKS. Kalau PKS memang Hmm. dia faktor karena itu Nasdem dan uh, PKB harus berkunjung pada PKS karena Ya. tetap orang lihat PKS itu variabel yang bukan variabel bisa berubah, itu faktor perubahan di situ. Hmm. Dan itu yang menyebabkan orang anggap kalau PKS bisa dibujuk, mungkin juga Demokrat sedikit bisa mengiyakan. Tetapi begitu PKS terbujuk, dia bukan lagi faktor, dia jadi variabel sebetulnya kan. Hmm. Karena tetap orang lihat kimia antara Caimin dan Anies itu, dia ikatannya ikatan bukan ikatan kohesi, tapi ikatan adesi. Artinya dua molekul yang berbeda, yang satu ingin perubahan, yang satu ingin keberlanjutan tuh. Dan Hmm. itu tetap orang lihat bahwa nggak ada lagi yang sempurna kalau dianggap bahwa koalisi ini walaupun di dalam ada PKS tetap itu koalisi untuk perubahan. Ini koalisi untuk ya ada pragmatisme sebetulnya. Hmm. Itu posisi PKS di situ. Kalau P3 itu juga konyol. P3 mengatakan apa tadi disebut kami tidak akan berubah. Iya, tapi P3 itu bukan faktor pada PDIP. Jadi Hmm. P3 yang minta dilindungi oleh PDIP atau ingin bergabung atau kasih sinyal ke koalisi yang sudah selesai misalnya Prabowo. Jadi tetap sebetulnya kondisi P3 itu rentan, masih rentan. Kalau Hmm. PKS jelas itu dia tolak apa dia nggak tolak, dia udah dikunjungi oleh Caimin. Lain kalau misalnya P3 dikunjungi Prabowo atau dikunjungi Ibu Mega, itu jadi Hmm. faktor P3. Tapi sekarang P3 ya ngambang aja sebetulnya. Karena Ya. bisa dia diambil oleh PDIP dalam bentuk perjanjian calon wakil presiden dan itu ditegaskan P3 bahwa dia nggak ada soal nggak jadi wakil presiden. Hmm. Artinya Sandi boleh nggak jadi atau Hmm. juga ke Pak Prabowo dan tentu lebih lebih susah lagi kalau Sandi Ya. itu uh, punya imajinasi untuk diajak oleh Pak Prabowo. Ya, 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 ya. Nah, dari sini juga bayangannya sementara ini ya, dengan kita memperhitungkan faktor Gibran, itu bayangan kita ini sampai hanya tiga pasang calon lah sekarang sementara ini ya, Bung Rocky ya. Kecuali kalau ada Gibran nanti gitu. Kalau Gibran itu ke Pak Prabowo, saya kira tetap akan tiga pasang calon. Tetapi kalau Gibran ke Ganjar itu bisa lebih dari tiga pasang calon dong nanti. Ya sebetulnya PKS, sorry P3 itu khawatir kalau Gibran ke PDIP, jadi dia PDIP. Hmm. langsung nggak ada faktor P3 itu. Nah Ya. itu masalahnya itu dan sangat mungkin kecenderungan saya melihat bahwa Pak Jokowi akan utus anaknya itu untuk sekolah lagi di PDIP. Hmm. Artinya Gibran akan ditaruh di PDIP sebagai rasa aman sempurna tuh. Karena agak tipis untuk membayangkan bahwa reputasi Pak Jokowi dan dinasinya itu bisa diasuh dengan sempurna oleh Gerindra. Itu kan namanya ngerepotin Gerindra kalau seluruh dinasti Pak Jokowi diminta diasuh oleh Gerindra. Gerindra punya poin yang lain tuh. Kalau Pak Prabowo terpilih, pasti Gerindra punya poin yang lain dalam melihat masa lalu Jokowi. Kalau di PDIP lebih nyaman karena
Pak Jokowi akan dianggap sebagai ya pulang rumah dan diasuh di situ karena dia memang kader. Kan nggak mungkin PDIP menghukum Pak Jokowi, itu artinya PDIP menghukum diri sendiri. Tapi Gerindra tidak sepenuhnya tidak akan menghukum Pak Jokowi. Psikologi politik itu yang mesti dibaca dengan cermat. Ya, 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 oke. Nah, tapi bukannya dengan konfigurasi terbaru ini jadi lebih bagus sebenarnya, Bung Rocky, situasinya? Ya, bagus. Bagus untuk kekacauan maksud saya tuh. Iya, maksud Bagaimana saya itu tidak maksud pasti saya. yang terjadi itu. Ya, Orang menganggap bahwa ini kok ya yang namanya koalisi itu mesti dari awal nggak boleh berubah. Namanya koalisi itu. Jadi kalau sekarang koalisi berubah-ubah, memang akhirnya mungkin 2 jam sebelum pendaftaran juga bisa berubah. Bahkan ketika belum ada koalisi-koalisi, Pak Mahfud itu dijanjikan dengan sempurna oleh Pak Jokowi untuk jadi wakil presiden, itu 2 jam sebelumnya berubah kok. Lagi soal-soal yang bersifat koalisi yang sangat cair tadi. ya, ya, ya. Nah, dari sini sebenarnya buat buat pemilih juga kita sebenarnya tidak terlalu banyak juga pilihan-pilihan yang menarik itu. Dan kembali lagi kita dihadapkan pada satu realitas bahwa sebenarnya rakyat itu hanya menjadi stempel saja untuk datang ke bilik suara memilih seorang presiden dan calon wakil presiden. Sementara siapa yang menjadi calon presiden dan wakil presiden sebenarnya sudah jauh-jauh hari ditentukan oleh para elit politik kita gitu. Betul, jadi proses pemilu itu betul, rakyat cuma jadi stempel di atas amplop yang udah ada isinya gitu, Hmm. gampangnya. Dan Ya, ya. tinggal dikirim ke kotak suara sebetulnya. Jadi udah ada apapun yang kita bayangkan itu, saya justru membayangkan bahwa pemilu ini akan dibatalkan oleh keresahan sosial, oleh keresahan politik misalnya, termasuk oleh problem-problem krisis agraria, konflik agraria yang makin muncul. Dalam 1 bulan ini kalau Rempang itu nggak selesai, itu akan jadi problem internasional juga itu karena Hmm. masyarakat internasional menilai Indonesia itu betul-betul timpang di dalam distribusi keadilan khususnya bagi masyarakat adat. Jadi kelihatannya akan ada eskalasi itu. Apalagi kita mulai melihat bahwa Rempang itu akan dijadikan industri besar, industri kaca raksasa. Itu artinya seluruh dunia akan pergi ke Rempang itu untuk membeli hasil produksi Indonesia yang investornya adalah asing misalnya. Dan itu akan ada pertimbangan ekologi lagi. Bayangkan satu pulau itu akan jadi tempat untuk memproduksi bahan yang pada akhirnya akan menguras energi itu. Orang akan bertanya dari mana sumber energi di situ. Apakah akan ada pembangkit listrik baru yang akhirnya juga merusak lingkungan karena harus memproses pabrik raksasa di situ. Itu banyak hal. Jadi kelihatannya Indonesia ada di dalam keadaan yang tidak mungkin dia bisa mengatur dirinya sendiri itu. Dan itu berarti proses-proses pemilu juga akan terganggu. Kita melihat dari kacamata yang agak sensitif bahwa isu Rempang ini bisa berkembang menjadi isu sosial yang bahkan meluas ke regional. Ya, oke. Tapi kan pertanyaannya, Bung Rocky, bukankah kalau kemudian pemilu itu dibatalkan, artinya sebenarnya ada penundaan pemilu itu yang dikendaki sejak awal itu skenario awal dari para rezim penguasa saat ini. Betul. Tetapi pertimbangan awal mereka bisa kendalikan. Kalau sekarang susah dikendalikan. Jadi kalau terjadi pembatalan pemilu, itu yang pertama kali akan berontak itu adalah caleg-caleg ini. Dan semua partai akan merasa bahwa kurang ajar dong, itu udah investasi tapi pemilu dibatalkan. Jadi konsekuensi besar ini yang di ujung kalkulasi kita akan justru bukan sekedar membatalkan pemilu, tapi mempercepat perubahan presiden di luar sistem pemilu. Jadi itu intinya tuh. Dan kita bisa lihat bagaimana partai-partai besar mulai mempersiapkan strategi untuk ya kalau terjadi eh, keadaan yang tegang, jadi dia mesti proses di MPR presiden dengan fasilitas impeachment atau mosi tidak percaya atau apapun yang bisa mempercepat Pak Jokowi itu lancernya itu tidak smooth akhirnya tuh. Karena ini gejala-gejala di mana misalnya orang lihat gimana Ketua Mahkamah Konstitusi kasih sinyal bahwa Gibran pasti jadi wakil presiden. Kan itu bikin semua pakar hukum itu marah tuh. Dan orang Indonesia kadang-kadang dia menyimpan amarahnya untuk menunggu momentum. Tapi ini kan kalau kita menyimak juga apa pernyataan dari Pak Mahfud MD yang menyatakan dia sepakat dengan rencana KPU yang akan memajukan proses pendaftaran calon presiden ya, yang akan dipercepat gitu dan supaya menghindari terjadinya ya ini dari persoalan-persoalan banyak sekali pertentangan-pertentangan yang muncul gitu, Bung Rocky. Nah, ini ada kita lihat apakah ini cuma Pak Mahfud memberikan sinyal
kepada publik, atau sebenarnya memang itu yang diinginkan bahwa oh betul mesti proses pemilunya atau pilpresnya dipercepat bukan ditunda gitu. Saya kira itu keterangan Pak Mahfud seolah-olah dia mau bilang ya percepat aja supaya ada kepastian. Justru keterangan Pak Mahfud menunjukkan ketidakpastian sangat tinggi sehingga harus dipercepat tuh. Ya. Kan Mahfud juga membaca sinyal-sinyal keresahan sosial, pembangkangan sosial tuh. Jadi intinya bukan mempercepat pemilu karena ingin cepat-cepat dapat presiden, tapi mempercepat pemilu karena potensi untuk tidak dapat presiden sangat besar. Kan itu intinya begitu sebetulnya. Dan lain kalau misalnya kita dalam keadaan normal, oke, fasilitas sudah tersedia, calon presiden udah nggak ada lagi kemungkinan koalisi berubah, maka percepat pemilu. Kan dasarnya begitu kan. Kenapa pemilu dipercepat? Karena persiapan udah selesai. Nah sekarang justru terbalik, persiapan belum selesai, pemilu dipercepat. Itu artinya akan ada keguncangan. Mereka yang merasa kenapa dipercepat, kami masih hitung-hitung koalisi di hari terakhir. Jadi soal-soal semacam ini yang saya menghitung dengan cara saksama bahwa keresahan masyarakat itu dibaca oleh Mahfud sebagai potensi untuk membatalkan pemilu. Karena itu harus dipercepat. Nah, semakin dipercepat, semakin itu tidak memungkinkan pengendali kekuasaan membagi perhatiannya. Bayangkan, begitu dipercepat ada keresahan. Sementara di Rempang itu juga belum bisa selesai mungkin dalam 2-3 bulan ini. Jadi hotspotnya, titik apinya macam-macam kan. Jadi mesti melindungi TPS, tapi sekaligus ada keresahan di Rempang. Keresahan di Rempang itu bisa membuka keresahan di Papua lagi tuh, karena ini kan satu otak psikologi yang sama kan. Keresahan publik itu pasti ditunggu oleh publik yang lainnya juga ingin resah. Akan terjadi keresahan mungkin di Indonesia Timur segala macam. Kita bukan nakut-nakuti atau memprovokasi, tapi begitu prinsip yang disebut contagious effect, itu efek berantai dari satu keresahan sosial. Ya, kita hanya membaca ya fenomena-fenomena sosial gitu, fenomena muncul di masyarakat, dan kemudian kan kemana arahnya, kira-kira seperti itu yang kita baca sekarang ya, Bung Rocky. Iya, jadi sebaiknya istana itu persiapkan para ahli yang mampu membaca social unrest, psikologi sosial yang kadang-kala diabaikan. Itu yang terjadi di 98 juga itu terjadi tuh di banyak tempat. Begitu muncul sedikit api atau bara sosial, itu energi habis untuk memadamkan itu. Padahal di tempat lain api yang sama juga sedang bertumbuh tuh. Nah kita lihat bagaimana konsolidasi polisi, terutama polisi sekarang minta tambahan anggaran berapa 3 triliun apa untuk pengamanan pemilu. Padahal ada proses lain mengamankan ketidakpuasan orang terhadap percepatan pemilu, atau bahkan nambah dana untuk membayangkan kalau pemilu batal atau terganggu itu bagaimana cara mengatasinya tuh secara keamanan. Karena memang cuma secara keamanan bisa diatasi. Karena secara infrastruktur kan dari awal orang tahu pemilu ini udah disiapkan untuk hanya satu pasangan bahkan, atau hanya 2 pasangan. Jadi psikologi publik mengarah pada ketidakpastian dan ketidakpercayaan. Yes, oke. Baik. Terima kasih, Bung Rocky. Kita ketemu lagi. Dan tetap 0% ya. Nah, kalau 0% itu harusnya dari awal jadi kepercayaan demokrasi. Oke, terima kasih. Ya.